Hingga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di dalam kitabnya, kullun nikmatin la tuqarribu illallahi wa hiya baliyah. Setiap nikmat apa saja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah malapetaka. Dan sesungguhnya apabila kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat, kemudian kita tidak mampu menjawabnya, kemudian kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal itu ikhwan wa ikhwah fillah rahiman rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kalau seandainya kemudian kita menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, tentunya kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Seberapa jauh kita hidup yang ada di dalam belahan dunia, dalam bilangan harinya, bulan atau bahkan tahunnya, sehingga terkumpul segala nikmat-nikmat di dalam hidup yang tak terkira nilainya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semuanya untuk bersyukur, untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, untuk senantiasa beribadah kepadanya, mentauhidkannya, dan senantiasa jangan sekali-kali kemudian kita semuanya berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisah yang cukup mengharukan adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, bahkan Rasulullah yang paling mulia. Pernah di dalam kehidupannya mereka bertiga, orang yang mulia, pernah menderita rasa lapar sampai mengeluarkan dari mereka semuanya di rumah-rumah mereka. Disebutkan di dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Suatu kali atau malam hari Rasulullah keluar dari rumahnya, lantas tiba-tiba bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan bertemu dengan sahabat Umar. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya, ma ahrajakuma min buyutikuma hadhihi syamah. Apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah-rumah kalian itu jam-jam yang seperti ini atau pada waktu-waktu saat ini? Qala, lantas keduanya menjawab, al-jumu ya Rasulullah, kami berdua lapar ya Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ana walladhi nafsi biyadi la ahrujani alladhi ahrujakuma. Sungguh diriku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh telah mengeluarkan diriku sebagaimana yang telah mengeluarkan kalian berdua. Artinya dalam ungkapan Rasulullah, dalam perkataan Rasulullah ini, sungguhnya Rasulullah juga menderita kelaparan pada hari itu. Orang yang mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah, dia lapar. Begitu juga dengan yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga sekalipun kakinya masih menapakkan itu di permukaan bumi. Begitu juga dengan sahabat Umar, sahabat yang senantiasa mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga dijamin untuk masuk surga. Mereka orang bertiga adalah orang yang paling mulia, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam kehidupannya mereka pernah menderita kelaparan, sampai dari bilangan pagi sampai malamnya tidak mendapatkan bahan makanan untuk dimakan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, kuma, berdirilah kalian berdua. Faqama ma'ahu fa'ata rujulan minal ansar. Lantas mereka bertiga, Abu Bakar, sahabat Umar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumah seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Fa idza huwa laysa fi baitih.
Akan tapi laki-laki sahabat Ansor itu tidak ada di rumahnya. Falamma ra'athu al-mar'atu qalat marhaban wa ahlan. Istri dari sahabat Ansor itu demi melihat Rasulullah, demi melihat sahabat Abu Bakar, demi melihat sahabat Umar, lantas dia berkata, marhaban wa ahlan. Selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang wahai sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, aina fulan, di mana suamimu? Lantas kemudian qalat, menjawab itu istri sahabat Ansor tersebut, dhahaba yasta'dzibu lana al-ma'a. Suamiku sedang mengambil air untuk kami. Lantas kemudian irja'a al-Ansori, tiba-tiba tidak selang berapa lama sahabat Ansor itu pulang. Fanadhara illa Rasulillah wa sahibaihi, demi melihat yaitu Rasulullah, sahabat Ansor tersebut, demi melihat yaitu sahabat Abu Bakar, demi melihat sahabat Umar. Summa qala, laki-laki Ansor itu kemudian berkata, alhamdulillah ma'ahadun al-yawma akrama adyafu minni. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun pada hari ini yang memiliki tamu lebih mulia dari diriku. Bagaimana mungkin kemudian dia tidak bahagia? Tentunya akan merasakan bahagia yang begitu kemudian mendatangkan sungguh-sungguh bahagia. Dia kedatangan orang yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Lantas kemudian fa'in talaqa faja'ahum bingitkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Lantas laki-laki sahabat Ansor itu kemudian masuk. Lantas kemudian mempersilahkan Rasulullah masuk, mempersilahkan Abu Bakar masuk, dan mempersilahkan sahabat Umar masuk. Tiba-tiba kemudian dari dalam rumah ia membawa satu tandan kurma. Di dalamnya terdapat kurma kering, kurma merah, dan kurma basah. Faqala, kemudian sahabat Ansor itu berkata, kulu, silakan makanlah wahai Rasulullah, silakan makanlah wahai sahabat Abu Bakar, silakan makanlah wahai sahabat Umar. Lantas kemudian wa akhadha al-mudyata, lantas kemudian tiba-tiba laki-laki sahabat Ansor itu mengambil pisau hendak menyembelih kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka al-haluba, iyyaka wal haluba, jangan engkau menyembelih yaitu hewan yang sedang menyusui. Lantas kemudian fatabbaha lahum, kemudian sahabat Ansor itu menyembelih kambing. Fa akalu minasyati wa min dalika al-ghidki wa syaribu wa lama ansabbimu wa rawu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Lantas kemudian laki-laki sahabat Ansor itu menyembelih kambing, dan mereka, Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, pergi dari rumah mereka dalam keadaan lapar. Lantas kemudian mereka bertiga makan daging kambingnya, minum air susu pula, makan kurma kering, makan kurma merah, dan makan kurma basah. Dan mereka kemudian minum dengan puas, bahkan mereka kemudian merasakan kenyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi la tush'alunna an hadha na'im yawmal qiyamah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kamu berdua akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', telah mengeluarkan kalian berdua dari rumah-rumah kalian, itu engkau dalam keadaan lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadha na'im, kemudian tidaklah pulang kalian semuanya sampai kemudian engkau mendapatkan nikmat ini. Jika engkau keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, hari ini kemudian engkau pulang dalam keadaan membawa nikmat kenyang,
makan kurma kering, makan kurma merah, makan kurma basah, minum susu kambing pula, dan bahkan makan daging kambing pula. Namun, engkau sungguh akan ditanya terhadap permasalahan nikmat-nikmat ini. Artinya dalam hal ini adalah bahwa setiap manusia yang ada di dalam kehidupan ini kelak akan ditanya tentang segala nikmat-nikmat yang ada di dalam hidup. Di dalam kisah hadis ini menyebutkan bahwa pelajaran yang cukup berharga tentang segala nikmat-nikmat yang manusia rasakan di dalam hidup. Kelak segala apa saja nikmat itu akan dipersoalkan, akan ditanyakan, akan menjadi sebuah pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau suatu kali kemudian kita dihadapkan berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu menjawabnya tatkala kemudian kita ditanya terhadap segala nikmat apa yang telah kita rasakan di dalam hidup. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di dalam kitabnya, kullun nikmatin la tuqarribu illallahi wa hiya baliyah. Setiap nikmat apa saja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah, maka itu adalah malapetaka. Dan sesungguhnya apabila kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat, kemudian kita tidak mampu menjawabnya, kemudian kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal itu kita tidak gunakan untuk beribadah kepadanya, kemudian dengan nikmat itu kemudian kita tidak bersyukur kepadanya dengan mentauhidkannya, dengan beribadah kepadanya, maka nikmat itu kelak akan menjadi bencana pada hari kiamat, dan boleh jadi mungkin mengantarkan manusia kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan manusia kepada azab neraka yang cukup mengerikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini terhadap segala apa saja nikmat yang telah kita rasakan di dalam hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan semuanya, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, bertauhid kepadanya, dan senantiasa beribadah kepadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin.